Welcome back to Stock Session, sahabat peraset. Di sesi 3 ini kita sudah memberitahu tadi ya, kita akan mengundang Pak Ruli Wisnubroto untuk membahas mengenai keadaan makroekonomi kita. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak Ruli. Selamat siang Pak Glenda. Apa kabar? Udah lama nggak main ke Stock Session nih Pak? Sudah sebulan ya kita. Sudah sebulan. Ya. Kita update secara bulanan. Nah, kira-kira update yang kali ini seperti apa nih Pak? Boleh dikasih bocoran? Ya, bocorannya memang sepanjang bulan Februari ini tekanan ketidakpastiannya itu masih tetap tinggi ya, terutama terkait dengan suku bunga ya. Jadi karena inflasi di luar negeri itu lebih susah turunnya dibandingkan dengan di Indonesia, kemungkinan bank sentralnya itu harus menaikkan suku bunga lebih tinggi dibandingkan yang diperkirakan, sehingga ke depan dengan suku bunganya yang harus masih dinaikkan ya, dikhawatirkan akan memperbesar probabilitas untuk terjadi resesi di negara-negara. Seperti itu kira-kira yang mempengaruhi perkembangan di bulan Februari ini. Waduh, ini berita-berita yang kayak gini nih yang bikin investor ketar-ketir nih. Tapi tenang aja, di sini Pak Ruli akan memberikan informasi ya Pak. Langsung saja kita persilakan Pak Ruli dan juga Bu Marta untuk mendiskusikan mengenai ini. Oke, baik, terima kasih Glenda. Selamat siang Pak Ruli. Nah, Pak Ruli, kita mau tahu nih, jadi kalau kita lihat di bulan Januari data-data ekonomi ini kan cukup baik ya, data PMI, kemudian juga rilis pertumbuhan ekonomi rata-rata untuk global ternyata kan positif gitu ya untuk yang di kuartal 4 2022 kemarin. Nah, tapi indeks ini sayangnya di bulan Februari justru mengalami penurunan gitu ya. Padahal waktu itu bulan Januari penguatannya secara man on man tuh cukup bagus, tapi bulan Februari relatif flat menuju turun gitu ya. Nah, kalau Pak Ruli, dari kacamata Pak Ruli, kenapa indeks global ataupun Indonesia nih justru meresponnya negatif ketika data ekonominya positif? Ya, jadi terima kasih Bu Marta. Jadi memang kondisi saat ini ya, dibandingkan dengan yang terakhir kita diskusi di sekitar bulan Januari ya, kondisi ketidakpastiannya, kecenderungannya itu kondisi di globalnya lebih diliputi oleh ketidakpastian dibandingkan dengan di bulan Januari, di mana kita dulu pernah membahas bahwa di bulan Januari itu ada semacam optimisme ya, bahwa di kondisi ekonomi globalnya mungkin tidak seburuk yang diperkirakan sebelumnya, dan sudah ada tanda-tanda bahwa inflasi di beberapa negara maju ya, terutama di Amerika, kemudian di Eropa, di Inggris itu sudah mulai melandai. Namun yang terjadi adalah di awal bulan Februari itu muncul suatu data yang sangat diperhatikan oleh market ya, yaitu data ketenaga kerjaan di Amerika Serikat atau biasa kita sebut non-farm payroll ya, NFP. Itu dengan trennya yang sepanjang menjelang akhir tahun 2022 itu yang cenderung menurun, tiba-tiba pasar dikagetkan dengan angka di bulan Januari yang sangat tinggi, 517.000. Padahal market memprediksinya itu hanya di bawah 200.000. Dan ini justru direspons negatif oleh market. Kenapa? Karena dengan kondisi ketenaga kerjaan di Amerika Serikat yang sangat kuat, tingkat penganggurannya yang terus tetap rendah, ini akan semakin sulit bagi the Fed atau semakin sulit untuk menurunkan inflasi di Amerika Serikat ya. Jadi memang meskipun inflasi itu sudah turun ya di Amerika ya, dari dulu pernah sempat di semester 2 itu sempat mencapai di sekitar 8-9%. Itu sudah turun menjadi di sekitar 6, masih di sekitar 6-7%. Namun di Amerika Serikat sendiri itu target yang ditetapkan oleh Bank Sentral atau The Fed itu 2%. Jadi masih terdapat spread atau selisih yang sangat besar ya. Dan untuk menurunkan dari kisaran 6-6,5% ya, terakhir itu 6,4% ya. Dari 6,4% ke 2% ini masih sangat sulit ya, dengan kondisi ketenaga kerjaannya yang sangat baik, tingkat penganggurannya yang sangat rendah. Dikhawatirkan memang demand di Amerika Serikat itu masih cukup tinggi, sehingga sangat sulit untuk turun dari 6,4 ke bawah 2%. Dan ya, apa yang harus dilakukan untuk menurunkan lebih cepat, diperkirakan itu market saat ini berspekulasi bahwa The Fed itu masih harus tetap agresif sehingga inflasi bisa turun ke bawah 2%. Jadi semakin agresif ya, semakin tinggi suku bunga itu dinaikkan,
probabilitas untuk terjadi resesi itu akan lebih besar. Sehingga yang saat ini dikhawatirkan adalah The Fed yang lebih agresif, yang menyebabkan kemungkinan terjadi resesinya itu lebih besar. Lebih besar ya. Nah, Pak Ruli, kalau kita melihat bahwa nanti kan The Fed akan meeting lagi ya, FOMC itu tanggal 21 dan 22 Maret. Terakhir di awal Februari kemarin itu kan ada kenaikan 0,25% ya, atau 25 basis poin. Nah, proyeksinya sendiri untuk meeting The Fed selanjutnya di bulan Maret ini seperti apa, Pak Ruli? Jadi kemarin kami sempat memperkirakan bahwa kenaikan di bulan Maret kemungkinan yang terakhir ya, dengan asumsi bahwa inflasi di Amerika sudah terus turun melambat dan tingkat pengangguran, tingkat NFP atau tingkat penambahan lapangan kerjanya itu juga sudah menurun. Namun dengan perkembangan terakhir ya, bahwa spekulasi bahwa inflasi lebih sulit untuk diturunkan, bisa jadi memang untuk bulan Maret sendiri bukan yang terakhir kalinya. Jadi kalau kita perkirakan mungkin masih akan tetap naik di meeting bulan Maret dan nextnya itu di bulan Mei. Jadi kemungkinan sekarang kalau kita lihat di Bloomberg ya, pricingnya untuk Fed Funds Rate itu di terminal rate-nya itu di 5,5%. Jadi mungkin sekarang itu di 475, mungkin ada kemungkinan memang saat ini market lebih pricing ke mungkin ada 3 kali kenaikan lagi berarti. Jadi Maret, Mei, dan Juni. Oke, baik. Pak Ruli, jadi memang yang sebelumnya ekspektasinya hanya 5% untuk terminalnya, berarti sekarang sudah naik lagi ke 5,5% ya? Oke, baik Pak Ruli. Nah, Pak Ruli, kalau misalnya kita melihat ekonomi Indonesia ini, jadi kan kita tahu bahwa memang Indonesia ini tidak bisa lepas juga nih dari ekonomi global gitu kan. Nah, tentu saja dipengaruhi. Nah, kalau melihat data-data ekonomi terbaru Indonesia nih, bagaimana Pak Ruli melihat ekonomi Indonesia, apakah membaik begitu? Apakah memang tahun ini targetnya masih akan melambat? Kalau kita itu memang melihat dari marketnya sendiri itu biasanya memang melihat ke jangka panjang ke depan. Jadi yang dipublikasikan terakhir itu memang data-data historis berarti ya. Jadi untuk GDP sendiri sebenarnya data terakhir itu masih data di kuartal 4 2022 atau full year 2022. Kalau kita lihat beberapa indikator yang terbaru ya, seperti misalkan neraca perdagangan ya atau ekspor impor, itu sudah ada menunjukkan meskipun surplus neraca perdagangannya masih besar, itu ada kecenderungan untuk menurun surplusnya ya, karena ekspornya itu juga sudah menurun cukup signifikan. Tapi yang secara bersamaan impornya juga turun, dan hal ini menunjukkan bahwa memang aktivitas ekonomi baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu cenderung melambat. Tapi di sisi lain memang ada beberapa data yang menunjukkan perkembangan yang positif ya, seperti misalkan inflasi yang terus menurun. Meskipun memang masih berada di atas target BI. Kalau BI itu targetnya di range 3 ± 1%. Ya. Data terakhir itu di 5,3%. Kita lihat arahnya sudah arahnya sudah benar lah istilahnya. Penurunannya kita lihat lebih konsisten. Namun mungkin di bulan Maret, April karena bertepatan dengan Lebaran itu mungkin inflasinya masih akan cenderung tinggi, mungkin sekitar 5,6%. Sementara target Bank Indonesia itu masih tetap di bawah 4%. Namun kalau kita lihat sampai dengan akhir tahun ya, kita lihat ke depan, kita masih cukup optimis ya bahwa inflasi itu bisa di bawah 4%. Karena peaknya kemungkinan kita lihat karena kita lihat inflasi ini adalah angka year on year ya. Jadi angka high base-nya itu ada di bulan September 2022 ketika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Jadi kita perkirakan bisa agak lebih cepat turun itu setelah bulan September, dan sampai dengan akhir tahun kita perkirakan akan di sekitar 3,65% ya, sehingga inflasi di dalam negeri itu arahnya lebih terkendali lah istilahnya ya. Sementara kalau ada beberapa data lainnya ya, seperti data tingkat kepercayaan konsumen, consumer confidence itu tercatat masih cukup baik ya. Jadi sampai dengan bulan Januari surprisingly memang di tengah inflasi yang masih tinggi, kemudian juga impact dari kenaikan harga BBM, angka dari kepercayaan konsumen itu lebih tinggi dari yang kita perkirakan sebelumnya. Dan
mungkin memasuki bulan Maret, April yang bertepatan dengan Lebaran itu biasanya sejalan dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang meningkat, consumer confidence itu akan lebih baik. Jadi untuk di kuartal 1 sendiri kemungkinan kita lihat masih akan flat ya. Flat karena kita terdampak dari kenaikan suku bunga, inflasi yang tinggi, kemudian harga komoditas yang normalize itu mungkin akan flat di kuartal 1. Namun kita perkirakan akan bisa rebound di kuartal 2 ya. Ketika ada lebaran ya. Lebaran biasanya kuartal di mana pertumbuhannya yang paling tinggi selama setahun. Sementara itu setelah kuartal 2 itu di semester 2 itu menjelang pemilu yang kita akan selenggarakan di bulan Februari 2024 ya. Kita perkirakan akan ada aktivitas masyarakat masih akan cukup tinggi ya. Peredaran uang ini juga akan sangat tinggi ya. Jadi kita perkirakan di semester 2 ini akan ditopang oleh aktivitas menjelang pemilu. Jadi overall sebenarnya kita masih cukup optimis terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan memang probabilitas Indonesia untuk mengalami resesi itu cukup kecil. Apalagi kenaikan kemarin itu relatif tidak terlalu agresif ya, 225 basis point ya, sangat berbeda dibandingkan dengan di negara-negara maju seperti Amerika. Amerika sudah menaikkan lebih dari 400 basis point ya. Jadi impact dari kenaikan suku bunganya itu tidak akan sebesar yang dialami di negara-negara maju. Nah, Pak Ruli, kalau melihat kita mau bicara tentang net flow asing nih, kita tahu bahwa bulan Januari yang tadi sempat Glenda juga udah sempat tanyakan tuh, net flow asing di bulan Januari itu ada net sell yang cukup besar di market saham begitu ya, walaupun terjadi di 2-3 pekan pertama aja. Nah, kalau di bulan Februari ini seperti apa pergerakan asing, baik itu di market saham ataupun obligasi, dan kira-kira ke depan kapan asing bisa kembali lagi untuk membukukan net buy lagi nih untuk di market kita, Pak? Kalau di saham sendiri kita lihat sudah ada mulai terjadi inflow ya, Bu Marta ya. Sementara memang ada perbalikan di SBN. Tapi memang secara umum tidak semua asing yang keluar di beberapa bulan yang lalu itu semua sudah masuk di bulan Februari ya. Karena memang meskipun kalau kita katakan bahwa Indonesia ekonominya masih cukup baik, tapi apapun yang terjadi di secara global ya, terutama di Amerika Serikat, itu juga pasti akan dampaknya juga akan besar terhadap Indonesia. Tapi kalau kita lihat dengan ekonomi Indonesia yang masih cukup konsisten ya, dan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan ya, baik oleh pemerintah maupun oleh Bank Indonesia, tingkat kepercayaan kita lihat seharusnya masih cukup baik ya, dengan berbagai data ekonomi yang masih relatif stabil, inflasi yang rendah. Kemudian kalau kita lihat juga sebenarnya rupiah meskipun memang cenderung melemah ya, dari kisaran sempat ke 14.800, 14.900, sekarang itu kembali ke kisaran 15.000, 15.200. Namun kalau dibandingkan dengan mata uang negara-negara lainnya, itu rupiah merupakan salah satu yang paling baik ya, mengalami masih cukup positif lah. Dan sepanjang bulan Februari itu memang agak terkoreksi, tapi kalau year to date sendiri itu juga sudah menguat sekitar 2,2% ya, dimana kita di akhir tahun 2022 lalu itu di kisaran 15.500 sampai 15.600 ya. Sekarang itu 15.000, 15.200. Jadi posisinya masih lebih baik dibandingkan dengan posisi di akhir tahun 2022. Ya, ini juga memang di seperti saya katakan tadi bahwa kondisi ekonomi kita cukup baik ya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun BI juga sudah sangat tepat menurut kita. Jadi stabilitas ekonomi di dalam negeri masih cukup terjaga. Memang impact dari globalnya masih akan besar ya, tapi dengan kondisi yang lebih baik di dalam negeri ini harusnya bisa mensupport pergerakan pasar. Namun memang harus lebih hati-hati. Mungkin di kuartal 1, kuartal 2 volatilitasnya masih akan tinggi ya, terkait dengan tadi masih tidak pasti seberapa besar lagi The Fed akan menaikkan suku bunga. Selain The Fed juga sebenarnya bank sentral lainnya ya yang kita cermati itu di ECB ya, di Eropa dan juga di Inggris, itu mungkin masih akan lebih agresif dibandingkan The Fed karena inflasinya lebih tinggi saat ini posisinya dibandingkan dengan Amerika Serikat.
Oke, baik Pak Ruli. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Pak Ruli, ini terkait dengan tadi Pak Ruli sudah sampaikan bahwa volatilitasnya masih cukup tinggi nih di bulan Maret gitu ya. Kira-kira ada saran nggak kepada para investor atau sahabat Mirae Asset ini bagaimana untuk bisa mengarungi market ini di bulan Maret yang nanti volatilitasnya, karena kita tahu Februari juga udah cukup tinggi gitu ya. Di bulan Maret dengan nanti ada meeting dari The Fed, kemudian juga laporan keuangan, kemudian juga informasi dividen akan bertebaran di mana-mana. Kira-kira ada saran nggak dari Pak Ruli? Jadi kalau secara umum memang kondisi ekonomi kita meskipun ada kemungkinan melambat ya, tapi memang masih cukup baik lah, growth-nya masih relatif normalize ya dibandingkan dengan yang kita alami di saat pandemi yang lalu. Namun memang dengan banyak atau dengan tingginya ketidakpastian, memang kita masih harus tetap selektif lah ya, selektif. Yang pertama memang kita harus melihat secara fundamental emiten-emiten yang masih baik ya, yang potensi prospek untuk revenue-nya masih tinggi, kemudian yang masih memberikan dividen yang menarik, dan juga kalau kita lihat memperhatikan jangan melawan arus asing lah. Jadi kalau misalnya asing masih mencatatkan arus atau net sell di saham-saham tertentu, kita mungkin lebih baik kalau gitu kita hindari dulu, karena memang kekuatannya ini kekuatan asing ini cukup besar ya, jadi sangat risikonya sangat tinggi apabila kita fight the foreign flows ya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ruli sebelumnya, luar biasa sekali. Jadi ini bisa membantu sahabat Mirae Asset untuk mengarungi sebulan ke depan nih, Glenda. Terima kasih Bu Marta dan juga Pak Ruli atas pembahasannya, dan Pak Agung juga terima kasih untuk pembahasannya siang hari ini. Sahabat Mirae Asset, terima kasih banyak atas partisipasimu di Stock Per Session siang hari ini. Jangan lupa Stock Per Session hadir setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu. Semuanya sama nih, pukul 13.20 live di YouTube channel Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Nah, buat kamu-kamu yang belum sempat, langsung aja subscribe, like, dan komen, juga share video-video dari kita ya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Kita ketemu lagi di Stock Per Session besok Rabu jam 13.20 live di Mirae Asset YouTube channel. Sampai jumpa and happy cuan cuan cuan.